Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Tanya Teddy tentang NLP. Ada pertanyaan di Facebook, NLP itu apa sih? Macam hipnotis gitu ya? Yes, sengaja atau nggak sengaja, seringkali memang orang yang dengar kata NLP itu dengar juga berdekatan ya dengan kata hipnotis. Saya mau terangin beberapa hal nih soal kata ini. Pertama, istilah hipnotis itu orangnya, seperti gitaris ya kan? Tapi ilmunya namanya hipnosis, bukan hipnotis ya. Ilmunya hipnosis, orangnya hipnotis. Nah, NLP berhubungan sama hipnosis enggak? Secara filosofis pasti iya, karena salah satu yang dimodel oleh NLP adalah Pak Milton Erickson yang merupakan seorang hipnoterapis kenamaan. Jadi hypnotic language pattern ya merupakan bagian yang cukup signifikan di NLP ya. Belum lagi pacing, konsep-konsep stereo pacing itu juga berkembang dari reframing, itu berkembang dari modeling terhadap Pak Milton Erickson. Nah, bedanya mungkin begini. Hipnosis itu biasanya, meskipun juga belakangan sudah berkembang ya, biasanya awal mulanya itu ilmu yang mempelajari tentang bagaimana manusia mengelola kesadaran, bukan memindahkan kesadaran, bukan pernah ada yang bilang menggeser. Itu kalau menggeser terus gesernya kemana? Berarti apakah kalau digeser dia jadi nggak sadar gitu kan ini? Tapi mungkin saya lebih senang dengan istilah mengelola kesadaran. Nah, karena diyakini bahwa kalau orang punya, kan awal mulanya ini konteksnya terapi ya, hipnosis itu konsepnya konteksnya terapi, hipnoterapi itulah awal mulanya, lalu berkembang menjadi untuk aplikasi yang macam-macam. Lalu si hipnosis ini lebih banyak kemudian fokus di yang namanya formal hipnosis. Formal hipnosis itu adalah orang dipandu mengalami kondisi yang namanya trance ya. Trance itu kondisi kesadaran yang tadi yang berbeda tadi, untuk menemukan sumber daya sehingga dia bisa mencari penyelesaian atas masalahnya atau masalah atas kondisinya. Karena diyakini bahwa kalau kita punya problem, maka problem itu adanya pasti di dalam kesadaran yang berbeda. Karena itu di sisi yang lainnya kita juga punya potensi untuk mengambil sumber daya sehingga bisa mengatasi masalah itu tadi. Jadi kalau orang trauma itu adanya di level kesadaran yang berbeda ya, makanya dia perlu bantuan. Nah, pada saat yang sama solusi atas traumanya juga ada dalam dirinya sendiri, tidak perlu di luar gitu sebenarnya. Nah, metode hipnosis awal-awal namanya formal hipnosis. Orang dipandu mengalami trance, kemudian habis itu diajak untuk menemukan resource, kemudian bangun lagi. Jadi seolah-olah ilmu ini mengajak orang tidur lalu mencari solusi lalu bangun lagi. In fact kata hipnosis berasal dari hipnos yang artinya, yang itu merupakan nama seorang dewa tidur gitu. Nah, tapi lalu berkembang ya, memang ya seiring dengan berkembangnya NLP juga ya berkembang bahwa hipnosis ternyata tidak harus mengalami kondisi yang tidur tadi itu. Begitu sudah muncul tools alat-alat yang bisa mengukur gelombang otak misalnya, ternyata nggak perlu ya kan, kalau hipnosis itu sebenarnya kondisi ketika kita berada di gelombang alfa. Ternyata gelombang alfa tidak hanya terjadi ketika kita berada dalam formal trance, tapi juga bisa
terjadi dalam keseharian kita, nonton TV, nonton film, tiba-tiba kita larut dalam film itu, lalu nangis, terharu atau gembira, ngakak-ngakak gitu ya, tergerak gitu. Nah itu kondisi yang sama dengan hipnosis. Jadi tidak perlu formal trance. Kalau dikatakan bahwa di hipnosis itu memasukkan sebuah sugesti, kita sering sekali mengalami sugesti. Misalnya kita dapat nasihat dari orang yang sangat punya otoritas terhadap diri kita, orang tua, guru, atasan, sahabat, tokoh gitu ya. Kemudian terasa banget tuh nasihat itu masuk ke kita, ingat terus. Itu juga berarti kita mengalami namanya sugesti. Jadi, nah seiring waktu hipnosis masih mengembangkan, memang metode formal itu masih cukup banyak ada di hipnosis. Even tadi yang Pak Milton Erickson hipnosis juga masih mengembangkan metode formal trance. Tapi NLP sudah bergerak ke arah yang lebih keseharian. Jadi bagaimana fenomena hipnosis ini, fenomena trance ini, terutama kaidah-kaidah kebahasaan yang bisa dipakai untuk mempengaruhi itu bisa kita aplikasikan di luar konteks terapi. Nah, maka kalau kita belajar NLP, konteksnya nggak hanya terapi, tapi konteksnya kehidupan keseharian. Di NLP Essential 2 kita bahas pola bahasa hipnotik itu di hari kedua, modul 2 Relationship Excellence, dalam rangka kita membingkai pesan. Nah, kadang-kadang pesan kita bagus, tapi belum tentu efeknya seperti yang kita harapkan kalau tidak dibingkai dengan pola-pola kalimat yang efektif gitu, yang powerful. Nah, jadi NLP sama hipnosis sama nggak? Secara keilmuan sebenarnya udah beda, tapi punya hubungan, yaitu dari akarnya. NLP salah satunya modeling terhadap Pak Milton Erickson. Dan menarik ya, terjadi pertukaran rupa-rupanya gitu. Teman-teman yang belajar NLP mengatakan, ya tidak semua mungkin ya, tapi sebagian mengatakan bahwa mereka jadi mudah memahami hipnoterapi atau hipnosis setelah belajar NLP. Nah, jadi mengapa fenomena trance itu terjadi, bagaimana saya bisa mengimprove metode hipnoterapi saya, induksi saya, itu ya terjadi setelah belajar NLP. Sisi yang lain, pembelajaran NLP jadi paham bahwa kenapa sih kita bisa membantu orang atau membantu diri kita sendiri untuk mengubah suatu kondisi, state dalam diri kita, ya karena ada fenomena hipnotik sebenarnya yang terjadi, maka terjadilah perubahan. Karena dalam hipnosis yang definisi sekarang ya, sebenarnya ya perubahan terjadinya pasti dalam proses trance. Perubahan tidak terjadi dalam proses yang normal biasa, tapi trance. Nah, memang trance-nya tidak harus formal, trance-nya bisa yang sifatnya casual gitu ya. Tadilah kita tukar pikiran sama orang, oke, make sense bagi kita, terasa nyaman ide-idenya, lalu kemudian kita berubah tuh, di situ terjadi perubahan. Itu juga trance sebenarnya, meskipun dia informal trance atau kondisi hipnotik yang tidak formal. Nah, begitu. Moga-moga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.